Kami dari kelompok B dari kelas PAK 1 akan menjelaskan kasus etika Kristen mengenai perang. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Hosea Ronaldo Ferdinand, yang kedua Ferdinand Simanjuntak, yang ketiga Stephen Yusanta Kusuma, yang keempat Christine Ampu dan Anggi Putri, yang kelima Krisanti Rotua Angelika Pasaribu. Nah, yang pertama adalah contoh kasus perang yang pernah terjadi di dunia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh perang yang pernah terjadi. Yang pertama, ada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama terjadi sekitar 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Pada perang ini melibatkan dua blok. Yang pertama Entente III, terdiri dari negara Prancis, Inggris, dan Rusia. Dan blok kedua ada Alliance III, yakni negara Jerman, gabungan Austria-Hungaria, dan negara Italia. Perang ini dipicu oleh terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo oleh Grafili Princip, yang menjadikan alasan ini untuk menginvasi Serbia, yang direspon oleh Jerman untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, Perang Dunia Kedua. Perang ini berlangsung pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Pada perang ini menewaskan 50 sampai 70 juta jiwa di berbagai negara. Dalam perang ini juga mengakibatkan dua blok. Yang pertama blok sentral terdiri dari negara Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, dan Finlandia. Blok kedua yaitu blok sekutu terdiri dari negara Inggris, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Austria, Polandia, dan beberapa negara kecil lainnya. Yang ketiga, ada Perang Napoleon. Perang ini berlangsung pada tahun 1799 sampai tahun 1815, yang terjadi di benua Eropa, tetapi juga terjadi di beberapa benua lainnya. Perang ini terjadi sebagai lanjutan dari Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana Revolusi Prancis merasakan ketidakadilan dari negara Prancis, sehingga menimbulkan protes antara masyarakat terhadap koalisi pemerintahan negara Prancis. Selanjutnya adalah pandangan perang dalam Alkitab. Oke, selanjutnya pandangan perang dalam Alkitab. Selama beberapa waktu belakangan ini ada sekitar 15 juta orang binasa akibat konflik dan perang. Salah satu faktor religius juga merupakan yang dapat memicu tentang terjadinya perang. Banyak yang mengira bahwa di Alkitab tidak mengajarkan yang namanya perang. Akan tetapi merupakan kesalahan besar karena di Alkitab menjelaskan tentang perang, juga menjelaskan tentang beberapa akibat yang terjadi. Juga dalam Alkitab terdapat ayat-ayat seperti yang pertama, 1 Samuel 15 ayat 3. Dalam hal ini Tuhan memerintahkan agar membunuh seluruh orang Amalek tanpa tersisa. Dan yang kedua, Bilangan 31 ayat 2. Melakukan pembalasan Israel kepada Midian yang kemudian dikumpulkan dengan leluhur. Yang ketiga, Ulangan 20 ayat 16-17. Merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dengan mengalahkan orang Feri, Hewi, Yebus. Yang keempat, Keluaran 17 ayat 16. Musa akan menghadapi orang Amalek. Dengan nama Tuhan, Musa berserah agar melawan Amalek secara turun-temurun. Next. Untuk bahasan khusus dalam kitab Yosua 11 ayat 16-20. Dalam pembahasan di sini difokuskan dengan salah satu ayat, yaitu Yosua 11 ayat 16-20. Supaya memahami maksud dari perang yang terjadi dalam kitab Yosua. Manusia bukan hanya melihat kemahakuasaan Allah saja, manusia juga dapat menilai bahwa pertempuran yang dilakukan Yosua pada saat itu adalah untuk memusnahkan bangsa Kanaan dan penuh dengan dosa penyembahan berhala, dengan cara berperang dan menumpas habis mereka, sehingga tidak ada lagi yang tersisa.
Hal ini menunjukkan bahwa perang dalam Alkitab memiliki tujuan yang baik. Selanjutnya adalah perang secara umum. Dipersilahkan, Krisanti. Perang secara umum. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia. Perang hanya dapat dilakukan oleh dua kelompok yang berselisih. Dapat dikatakan bahwa perkelahian antar kelompok dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, ada 3 pandangan kekristenan terhadap perang, yaitu aktivisme, pasifisme, dan selektivisme. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aktivisme. Nah, paham aktivisme ini berpendapat bahwa orang Kristen harus berpartisipasi dalam perang apapun juga yang dihadapi oleh pemerintahnya. Dikarenakan pemerintah dilantik oleh Allah, jadi secara Alkitab memang pemerintah dilantik oleh Allah. Itu tertulis di dalam Roma 13 ayat 1-7. Next. Selanjutnya pandangan pasifisme dan aktivisme. Selanjutnya adalah pandangan pasifisme, di mana pandangan ini berkebalikan dari pandangan aktivisme, di mana penganut pandangan ini menganggap bahwa semua perang dalam bentuk apapun itu salah dan harus dihentikan. Jadi mereka juga menganggap bahwa perang-perang yang tertulis dalam Alkitab bukan berarti perang antar manusia, tetapi perang Allah, di mana Allah memenangkan suatu perang lewat mukjizat dan campur tangannya sendiri dalam memenangkannya. Nah, penganut pandangan ini berdasar pada kitab suci, yaitu jangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13 dan tidak membalas orang yang berbuat jahat dalam Matius 5 ayat 39, bisa dibuka. Selanjutnya adalah pandangan selektivisme. Seperti yang kita tahu, selektif berarti memilih. Nah, penganut pandangan selektivisme ini hanya membenarkan sebagian perang yang bertujuan untuk keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Jadi pandangan selektivisme ini juga dikenal dengan perang yang adil. Penganut pandangan ini beranggapan bahwa nggak semua perintah perang oleh pemerintah itu adil dan harus dilakukan. Nah, dasarnya itu terdapat di kisah kitab Daniel 3, di mana tokoh-tokoh iman, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, menolak untuk taat pada pemerintah. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana pandangan kita atau sikap kita dalam adanya suatu perang. Yang pertama, lebih baik kita tidak ikut campur tangan untuk meminimalisir adanya suatu korban. Yang kedua adalah memperdalam iman, karena dengan memperdalam iman, secara otomatis sikap kita juga akan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, berpikir bahwa perang bukanlah hal yang membawa perdamaian, karena ada beberapa perang yang justru akan membawa kita dalam suatu kekerasan. Dan yang keempat adalah menambah wawasan kita, karena dengan menambah wawasan kita secara otomatis kita akan tidak mudah terpengaruh oleh adanya suatu hasutan-hasutan dari orang lain. Yang kelima adalah menjaga persatuan. Dengan menjaga persatuan, kita dapat menciptakan suatu perdamaian. Dan yang terakhir adalah menerapkan kasih kepada sesama. Dan ini adalah kesimpulannya, mungkin bisa dibacakan oleh Christine. Nah, setelah kami berdiskusi, menurut kelompok kami, pandangan yang paling sesuai dengan Alkitab adalah pandangan selektivisme atau pandangan perang yang adil. Karena pandangan selektivisme ini menjunjung beberapa prinsip, yaitu menjunjung kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Terus ada pertanggungjawaban. Perang ini juga meminimalisasi korban, dan perang ini dilakukan jika tingkat keberhasilannya maksimal. Sekian Baik, dari kami. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, bisa disampaikan dalam forum yang telah tersetting di MMP Sister Kelas Agama 01. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.